Oke, next untuk materi yang tadi udah kita jelaskan, udah pemahaman, awal, di materi yang satu yaitu kesehatan reproduksi, apa sih penjelasan tentang alat atau organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi organ reproduksi itu bukan hanya untuk perempuan saja atau bukan untuk laki-laki saja, di sini disebutkan yaitu ada 2 laki-laki juga dan perempuan juga. Apa sih alat yang untuk reproduksi laki-laki, yaitu disebut penis atau yang perempuan disebut vagina, dan itu udah secara umum modal inti kamu apakah, si virus HIV atau si virus AIDS itu menyerang, ya berawal dari yang reproduksi tersebut. Nah, perubahan fisik dan psikologis pada remaja, proses biologis, resiko kehamilan dini, pencegahan kehamilan pada usia dini, cara merawat kebersihan organ reproduksi. Nah, di poin-poin ini adalah yang kamu harus ketahui dari kesehatan reproduksi tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, next, nggak ada. Nah, di sini bisa dilihat untuk perubahan fisik psikologis sudah pada usia pubertas, untuk laki-laki dan perempuan bisa kamu zoom, itu dilihat perbedaannya dari perubahan fisik dan perubahan psikologis. Ya, untuk perubahan fisik, tinggi badan, tumbuh bulu-bulu halus dan lain sebagainya kamu bisa baca. Ada yang ditanyakan dari perubahan fisik dan psikologis, ada yang tanyakan, kamu bisa acuhkan tangan atau langsung diketik atau di komen. Nggak ada juga? Oh, berarti paham lagi, alhamdulillah kalau nggak ada yang bertanya. Oke, ini yang digambarkan bagian tubuh pribadimu tidak boleh dilihat dan disentuh orang sembarangan. Nah, siapa yang suka sembarangan disentuh, ya apa-apa aja, mulut, dada, kemaluan. Nah, itu termasuk tidak menjaga alat reproduksi kalian. Bagian tubuhmu hanya boleh disentuh oleh siapa aja, ayah, ibu, dokter, jadi yang mau memeriksa. Nah, katakan tidak saat apa orang lain menyentuh bagian pribadimu atau menyuruhmu buka baju di depan atau menunjukkan pribadimu tubuhnya atau menunjukkan film apa, foto telanjang ya. Oke, ada yang ditanyakan atau tidak setuju dengan poster tersebut? Oke, udah paham ya, udah pada gede nih soalnya nih, kalau udah gede harusnya, "Oh Pak saya setuju," atau enggak dan lain sebagainya, atau nanti pas saat sesi bertanya silakan. Nah, di sini bisa kamu lihat, Kak, di narkoba, jenis narkoba dan pembuatannya, jenis narkoba, efek yang ditimbulkannya, dampaknya, gejala psikologisnya, faktor pendorong penyalahgunaan, tahap resiko penyalahgunaan. Nah, di sini disebutkan bahwa ada 6 yang akan dibahas di soal narkoba. Untuk videonya udah Bapak upload yang sebelumnya, bisa dilihat di channel, itu bisa kamu rangkum dan dari cerita-cerita pendek. Bisa dilihat, ya ternyata ada yang alami, ada yang semi sintetis, ada yang sintetis. Apa itu alami? Seperti ganja, kafein, opium, kokain, atau kecubung juga termasuk narkoba. Ayo siapa yang di sini yang suka yang alami tuh? Semua mudah-mudahan nggak ada lah ya untuk SMK 56.
Nah, yang seminya nih, kamu bisa lihat, dibaca morfin, heroin, alkohol, tembakau, atau dirokok ya, itu semi. Nah, untuk disintetisnya, keperluan dokter seperti petidin, metadon, atau analgesik. Sebetulnya kita tuh udah mengkonsumsi narkoba, tetapi dalam bentuk, sintetis. Itu jika, eee, se kamu sakit atau apa, itu untuk menahannya ya kebanyakan analgesik tersebut, cuman dalam bentuk sintetis. Nah, ininya apa, efeknya, depresan, stimulan, bisa kamu baca. Ada yang tanyakan tuh, ada yang tidak setuju atau ada pendapat lain. Jadi depresan itu efek yang diberikannya menurun atau menekan kerja susunan saraf pusat. Besarnya efek tergantung kemurnian jumlah dan kegunaan beberapa depresan memberi rasa efek euforia atau gembira serta rasa tenang nyaman saat tidur. Itu, efeknya. Efek berupa depresan atau yang stimulannya yang meningkatkan susunan saraf pusat atau merasa lebih segar, lebih waspada, dan merasa lebih percaya diri. Halusinogen. Oke, supaya lebih menarik lagi, coba kamu langsung tanyakan aja dah, apa apa sih untuk menyangkut di HIV dan AIDS tersebut. Apakah obatnya sudah ada virus, AIDS dan HIV itu? Ada juga penangkal, tapi obat yang untuk menyembuhkan belum ada yang akurat. Udah banyak percobaan-percobaan, cuman belum ada yang akurat. Ada juga mencegah pencegahan ya, itu yang ada untuk di HIV dan AIDS. Nah, ini untuk faktornya nih, untuk faktor biologis dan psikologisnya nih. Faktor psikoaktif, berbagai alasan seorang pernah mempunyai pengalaman atas pengaruh zat tertentu yang memiliki efek psikoaktif. Ini dapat memicu penyalahgunaan. Nah, di situ yang merasa enjoy, udah merasa tenang, kok enak, di situ terjadi ketagihan. Itu dampak di individunya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi, keluarga, teman, pengaruh lingkungan sekitar. Nah, di sini ada resiko, jenis skalanya, ada yang skala kecil, ada yang skala besar. Kamu bisa baca di tersebut. Nah, kita langsung ke gaya hidup seorang, bahwa gaya hidup dan pornografi seberapa pengaruhnya sih ke HIV dan AIDS. Kamu apalagi yang sering TikTok-an tuh lihat, ataupun sering media sosial lah, tetapi lebih cenderung melihat yang ke pornografinya atau porno aksinya, itu akan memicu. Nah, di sini akan dibahas bahwa maknanya gaya hidup, dampaknya yang negatif, ataupun lebih dalamnya lagi kamu bahkan ketagihan terus bahkan melihat terus itu.
Nah, negatifnya nih, kerusakan pada 5 bagian otak, terutama pada front cortex, bagian otak yang tepat di belakang dahi. Ini jadi dahi di belakangnya di situ nih, di sini. Itu kamu yang tepat menyebabkan kerusakan otak. Kamu misalkan ikut-ikutan gaya hidup zaman now atau zaman milenial, karena di zaman milenial kamu kebanyakannya seperti itu, maksudnya seperti itu tuh kebanyakan yang lihat yang ke pornografinya, bukan lihat yang ke sisi positifnya. Itu akan mempengaruhi yang di kerusakan 5 bagian otak tersebut. Nah, ini yang membuat prestasi menurun. Tidak dapat mengendalikan hawa nafsu atau emosi, tidak dapat membuat keputusan yang membedakan manusia dengan hewan, karena udah ditutupin karena keseringan atau emang terlihat yang pornografi tersebut. Paham ya? Atau belum paham? Jadi misalkan kalau Pak kebanyakannya yang video tersebut, ya kamu tinggal dialihkan aja, kan masih banyak video lain. Nggak usah kita menyalahkan dia, soalnya di media sosial ini kan terbuka. Jadi kembali ke diri kita, kamu bisa memilah-milihnya tersebut. Tuh, pornografi adalah pembunuh misterius. Meski narkoba dan pornografi sama-sama membuat kecanduan, sama-sama merusak otak, namun pecandu pornografi dapat memenuhi kebutuhannya kapan saja, di mana saja, tanpa diketahui orang lain, sehingga sulit dideteksi. Ini yang membuat pecandu pornografi terjerumus semakin dalam. Apakah kamu salah satunya? Apakah kamu juga pelakunya? Semoga di siswa SMK 56 tidak ya. Kalaupun iya, ya segera bertobatlah, karena garis penengahnya ya kamu berpegangan pada agama. Bukan karena gaya hidup ya, beda. Jangan jadi konsepnya jangan dikaitkan dengan gaya hidup sama agama. Agama keyakinan, gaya hidup ya beda lagi. Gaya hidup kan bermacam-macam. Betul, apa betul? Nah, ini bisa dilihat apa gaya hidup itu punya kebebasan untuk memilih gaya hidupnya dengan cara kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diinginkannya. Ada pilihan-pilihan yang kesenangan namun sifatnya sementara. Kemudian yang tersisa penyesalan, dampak negatif yang harus ditanggung bahkan seumur hidup. Betul tuh, merokok, alkohol, narkoba, pornografi, seks bebas, bahkan jadi pencarian para mucikari. Nah, di situ kamu sekarang lagi masa pelajar atau masih berstatus pelajar, kamu bisa lihat tuh apa sih yang dampaknya. Jangan dijadikan jalan pintasan ya. Betul, gaya hidup seperti merokok ya, bapak juga termasuk merokok juga, tapi kan tadi ada yang kecil dan yang besar. Apa pilihan gaya hidup perilaku yang terlihat standar atau biasa saja, memberi rasa nyaman tanpa sesal, rajin beribadah tuh. Emang yang rajin ibadah ada rasa nyesal? Menabung, olahraga teratur, terbiasa punya jadwal harian. Oleh karena itu udah bapak kan pernah kasih tugas bahwa buat program masing-masing. Nah, disitulah untuk rubah gaya hidup kamu yang jadi lebih teratur. Ada pilihan-pilihan yang dengan pasti akan menyenangkan, bahwa rasa bahagia dan nyaman tidak akan memberi dampak negatif ataupun rasa menyesal. Yang perlu dilakukan hanyalah menjaga jangan sampai ada yang melencengkan atau mencemarinya. Intinya kamu harus punya prinsip, harus punya pendirian bahwa yang gua lakukan nih benar gitu.
Tapi kalau udah diingetin, "Lu nggak bener," ya jangan, "Gua punya prinsip belum bener," nggak, jangan gitu. Kalau ada yang ngingetin kali yang lebih bagus, kamu bisa dicerna dulu. Apalagi sekarang yang kelas 3 udah mau, eee, lepas nih, maksudnya lulus. Sekarang yang kelas 2 mau naik kelas 3, sudah semakin dewasa ataupun bisa memilih, "Mana sih gaya hidup yang gua pilih nih?" Benang merah yang menghubungkannya apa? Adapun yang Anda hadapi adalah penentu atas keputusan yang Anda buat. Mari buat keputusan yang tidak akan Anda sesali, yaitu, di hal-hal yang positif. Oke, ada yang tanyakan silakan.